Cok. Kakek, Ngapain, Cok? lagi santai. Ini masih pagi, nanti mau kerja, tapi ya santai aja dulu, ya lebih nyenengin aja kalau pagi hari prepare sambil ngopi. Ada kakek di sini. Ya. Cok, sudah tahu nggak kemarin tanggal 16 Oktober ada berita yang mengejutkan? Oh itu pasti berita bola kan? Iya, yang PSSI Erick Thohir akhirnya memecat Patrick Kluivert dan juga jajaran pelatih Oda juga dari Kementerian Timnas Indonesia. Iya, tahun 2025 ini memang mengejutkan ketika STY digantikan sama Patrick Kluivert dan meneruskan estafet STY gagal, dan akhirnya di bulan Oktober tanggal 16 kemarin di Twitter juga Pak Erick Thohir juga membuat sebuah postingan. Dia mengucapkan terima kasih dan juga intinya dia ini kayak yang aku dapat dari Twitter kayak seperti ini, dimana Pak Eto mengucapkan sambutan untuk Patrick Kluivert sebagai pelatih, dan juga artinya dia memecat Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas kita kayak ya. Iya, Cok, ini juga baru tanggal 16 kemarin, dan sebenarnya ini juga hal yang sangat mengejutkan bagi kita. Iya, karena ya selain terlalu cepat, karena kan kontraknya 2 tahun kayak ya kontrak Patrick Kluivert di timnas Indonesia kita, tapi hanya nggak sampai 1 tahun, bahkan hanya dari Februari sampai bulan Oktober ini, dari bulan Februari sampai bulan Oktober lebih 8 bulan kayak ya. Iya, dan 8 bulan saja Patrick Kluivert harus dipecat sama Erick Thohir. Tapi bagi aku kayak ini juga nggak parah ya, ketika timnas sudah gagal, tidak lagi bisa bermain di Piala Dunia dan semuanya berantakan, ya hanya seperti ini. Iya, ini adalah sebuah keputusan yang sangat gagal dari PSSI Erick Thohir dan juga PSSI dalam memilih sebuah keputusan ini. Ya karena kecewa kalaupun seandainya STY yang jadi pelatih gagal pun masih mending, karena ada hal yang bisa kita maafkan, kita maklumin dari katakanlah kalau STY gagal kayak ya, kita bisa memaafkan itu karena juga ini juga sedang running, tetapi yang kita respeknya adalah kalau STY masih pelatih timnas kita, ada hal-hal yang bisa kita lihat sisi lain dari situ, karena selain pengalaman, selain lamanya berkecimpung di timnas Indonesia, dan juga bagaimana STY juga tahu seluk-beluk timnas kita Indonesia, bagi kita semua dia tahu. Tapi kalau Patrick Kluivert, dia kan benar-benar buta, dan dia nggak ngerti banyak hal tentang bola kita. Dia mungkin dia ngerti beberapa pemain Belanda naturalisasi diaspora gitu kan, tapi kan nggak segampang itu. Artinya kalau STY itu lebih dalam, kalau Patrick Kluivert masih cetek ya. Iya, dan akhirnya hal yang seperti itulah yang kami sangat sedihkan, di mana Patrick Kluivert yang harusnya menjadi pelatih timnas kita dan diharapkan untuk menjadi pelatih yang kita dengan pemain di Piala Dunia, sebenarnya jadi penyakit seperti ini, Cok. Iya, karena kan beda kita compare sama pelatih yang sudah pengalamannya banyak sama yang baru memulai, kan beda banget ya. Iya, jadi kalau mereka kayak sekalipun Erick Thohir memecat Patrick Kluivert, sama juga tidak mengubah keadaan. Ya karena memang sih kita nggak tahu apa yang jadi kedepannya, tapi kan saat ini, hari ini semua kita kecewa berat, sangat kecewa, karena kalau cuma lolos pun sebenarnya kan aku optimis ya, seandainya STY bisa masih pelatih Indonesia lolos ke round 4 masih bisa ya, meskipun kita juga nggak menjamin apakah bisa lolos ke babak berikutnya, tapi kalau round 4 sama STY aku pasti yakin bisa kayak ya. Tetapi ketika diganti sama Patrick Kluivert, bahkan ada sedikit keraguan bisa nggak lolos ya, tapi hanya bisa lolos juga dengan catatan kita kalah memalukan dari Australia dan juga kalah memalukan juga dari Jepang kayak ya. Iya, dimana seandainya STY lolos itu mungkin kalau pun kalah nggak sebanyak itu, Cuk. Iya, tapi semua sudah terjadi, semua sudah nggak bisa mengubah keadaan, dimana tanggal 16 Oktober kemarin Pak Eto memecat Patrick Kluivert dan juga pelatih U23 Jan Vandenberg itu dipecat, dan belum tahu siapa yang akan menggantikan ini semua sampai hari ini 17 Oktober Jumat ini kayak ya, belum tahu siapa yang menjadi pelatihnya. Tapi mau bagaimana juga kekecewaan ini jangan akan pernah selesai cuma sehari 2 hari, dimana ekspektasi kita yang sangat besar bakal timnas, rasa bangga kita sama timnas bisa lolos ke round 3, mau masuk ke round 4, semuanya menjadi berantakan hanya karena sebuah keputusan yang
gegabah di bulan Februari kemarin, seorang STY yang sudah tahu sebelum timnas Indonesia harus diganti sama pelatih Kluivert yang belum tahu apa-apa tentang timnas kita, dan akhirnya kita hanya kecewa di hari ini Kak ya. Iya, dan kita juga berharap besar semoga timnas kita lebih baik, dan semoga untuk para pengurus PSSI dan juga para pejabat yang di sana, tolong jangan gegabah lagi. Ini adalah kebahagiaan masyarakat Indonesia. Jadi buat kalian semuanya, tolong lebih hati-hati dalam mengambil satu keputusan. Jangan seenaknya sendiri. Iya, jangan salah sendiri, jangan beranggapan bahwa kita baik kok, kita semua orang punya niat baik, tapi kan faktanya niat baik itu akan sangat kurang apabila kita tidak menyamakan dengan sebuah hal yang lebih logis ke depannya Kak ya. Iya, dan kita juga tidak boleh berhenti untuk terus mendukung timnas Indonesia apapun keadaannya. Iya, kita tetap berharap dan juga terus berusaha dan juga terus mendukung timnas kita, sepak bola kita, dan bahkan semua rakyat di Indonesia maju dan bisa membanggakan Indonesia, karena ini adalah kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia Kak ya. Iya, semoga timnas kita kelak terus bisa lebih maju dan lebih untuk masyarakat dunia bisa kita capai. Iya Kak ya.